Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami diingatkan oleh Paulus dan Barnabas untuk masuk kerajaan Allah. Kita harus banyak mengalami penderitaan. Jalan menuju ke surga adalah jalan sempit, bukan jalan lebar dan panjang. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami penderitaan hidup kami. Tetapi kasih-Mu yang besar lebih daripada kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, salah satu unsur penting di dalam kehidupan kita adalah surga. Dan kita jarang memperhatikan bahwa kita akan mati dan surga itu tidak. Tujuan akhir dari hidup manusia ini hampir jarang kita sadari. Meskipun mungkin kita setiap hari bertemu dengan orang yang meninggal, layat pergi ke sana kemari, dan melihat orang sakit di rumah sakit dan orang teman kita yang meninggal. Tapi jarang kita memento mori, ingat akan kematian. Tidak pernah. Bahkan nggak ingin kita pikirkan dan kita renungkan. Untuk apa mikirkan itu? Biarkanlah nantilah nanti. Tapi ingat, memento mori, ingatlah akan kematian. Dan menurut banyak ahli, justru ketika kita merenungkan, memeditasikan kematian, maka hidup kita akan berubah. Untuk apa saya hidup? Seorang santo dari Spanyol, saya masih ingat bahwa hidupnya berubah dari seorang ksatria hebat dan gagah perkasa. Ketika dia melihat istrinya meninggal, maka berubah hidupnya. Bahkan dia menjadi seorang bruder, dan bruder yang saleh dan hidup suci, maka dia digelari santo. Saudara, mungkin saatnya kita berpikir merenungkan bahwa jalan menuju ke surga adalah jalan sempit yang harus kita persiapkan sekarang. Bukan nanti ketika kita menjelang umur tua, bukan sekarang ini. Apakah hidupku sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh baik? Dan itulah dikatakan dalam bacaan pertama Paulus. Menuju ke surga, jalan sempit. Ya, jalan susah. Jalan penderitaan. Tetapi bagaimana caranya supaya kita mengalami jalan hidup ini dengan penuh sukacita? Injil hari ini menunjukkan kepada kita kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi, hendaklah kamu saling mencintai seperti aku mencintai kamu. Sekali lagi, jalan ke surga hanya satu, kasih. Apapun juga, apapun situasinya, makanannya, minumannya, kesulitan, keberatan, apapun adalah kasih. Sesulit, seberat apapun, kita mencintai. Ini harus menjadi DNA kita, menjadi darah dan air dalam hidup kita. Mengasihi, mencintai. Mengasihi dan mencintai itu artinya apa? Itu pertama, unsur penting dari mencintai dan mengasihi apa? Mengampuni. Memaafkan. Dan menerima orang lain apa adanya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Dan ini paling susah. Mengampuni. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh mengampuni. Kasih juga berarti mengapresiasi, belajar mengapresiasi. Coba perhatikan saudara, kita sebagai orang tua, sebagai opung, seringkali melihat anak kita, cucu kita bermain HP. Jangan main HP, jangan main HP, jangan main HP. Ya. Kita menghukum, kita mengadili, kita marah. Mengapresiasi. Ya. Apa yang harus kita lakukan dengan misalnya dengan HP? Ya. Kita jadi halo anak kita. Ketika anak main HP, hatinya itu sudah terpikat pada HP. Bagaimana memikat hati anak kita supaya tidak main? Ikatan cintanya itu tidak ke HP, tapi kepada kita. Cintanya anak itu sekarang ini kepada ke HP. Isinya itu bagaimana saya
menangkap cinta anak itu kepada aku, kepada sesama, kepada orang lain, kepada Tuhan. Cinta kita, anak-anak kita, dan bukan hanya kita semua sekarang itu pada hati. Ya. Jadi belajar mengapresiasi. Juga belajar untuk merangkul, ya, merangkul, menerima situasi yang kompleks ini dengan baik. Hidup ini tidak hanya sekedar problem yang kita hadapi, tapi adalah kita dan misteri kehidupan ini. Gak bisa kita marah pada orang, pada segala, gak ada gunanya. Rangkullah penderitaan itu. Maka mari saudaraku, kita mohon rahmat supaya merangkul kehidupan. Merangkul paradoks kehidupan. Yang menarik tidak merangkul lah. Apapun juga kita rangkul, gak bisa selesaikan solusi-solusi yang dalam hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Nah inilah pentingnya hidup doa itu, mempersembahkan paradoks kehidupan itu. Kita rangkul, kita peluk, kita persembahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengerjakan. Jangan saya mengerjakan dengan orang lain, tapi semoga kita mencintai dengan merangkul kehidupan, dengan menghormati kehidupan, dengan menghargai orang lain, mengerti orang lain, dan disitulah kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus, kita butuh Bunda Maria. Seperti Bunda Maria merangkul kehidupan, merangkul salib. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.